Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang tercinta. Bertemu kembali dalam pembelajaran tema 8, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Kali ini, Puji akan mencoba untuk menjelaskan atau memberikan materi pembelajaran sehubungan dengan pembelajaran yang dimaksud tadi. Oke anak-anak, kita coba buka dulu ya bukunya. Yuk, semuanya membuka. Ini adalah buku tema 8. Kita lihat pada subtema 4, ya, subtema 4. Subtema 4 ini sudah kemarin. Nah, ini ya. Kita lihat bencana alam. Di sini kita akan membicarakan tentang bencana alam. Apa sih bencana alam itu? Ya. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika kita sedang enak-enak duduk, ketika kita sedang enak-enak berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba bumi bergoncang-goncang ya, atau bergoyang-goyang. Nah, seperti ini terjadilah gempa bumi. Kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Apakah kita menginginkan terjadi gempa bumi? Tentu saja tidak. Ya, kita tidak ingin ada bencana di sekitar kita. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam ini disebabkan oleh peristiwa alam. Di sini satu-satunya yang pegang peranan siapa? Ya hanya Allah, karena bencana alam ini murni kekuasaan Allah ya. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Apakah manusia bisa menyebabkan gempa bumi? Tidak. Apakah manusia juga bisa menyebabkan angin topan? Tidak. Satu-satunya yang bisa adalah hanya Tuhan atau Allah. Namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia. Ada sih bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Apa itu? Seperti banjir dan tanah longsor. Dulu pernah dijelaskan Puji. Ketika hutan kita banyak ditebangi oleh manusia, maka akan terjadilah tanah longsor ya atau banjir ya. Kemudian ketika manusia itu lalai dengan kebersihan lingkungan, buang sampah sembarangan, maka terjadilah banjir di mana-mana. Nah, manusia menebang pohon sembarangan, manusia juga membuang sampah sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Ini kita lihat kalau sudah terjadi banjir dan tanah longsor, kita mau kemana? Mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Makan kita akan ngantri karena di situ akan dibuatkan dapur umum untuk memasak makanan dan dimakan bersama-sama. Oke. Ini ada cerita bencana alam di Desa Sukamaju. Ini ya. Berita didengarkan Siti melalui radio. Jadi berita bisa didengarkan dari radio, tapi kalau zaman sekarang bisa dilihat di televisi. Coba setiap pagi anak-anak buka TV-nya, jangan cuma film kartun ya. Sekali-sekali buka berita. Di situ akan banyak sekali kalian lihat berita di televisi. Mulai dari bencana alam, mulai dari peristiwa alam ya. Semuanya ada di dalam berita televisi. Nah ini dari berita radio, Siti mendengarkan ada bencana alam di Desa Sukamaju. Nah coba kita lihat gambarnya apa ini ya. Oh benar, ini adalah angin puting beliung ya. Muter-muter. Nah, ini menyebabkan banyak rumah roboh, pohon tumbang, mobil terangkat ya. Kalau sudah seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Manusia hanya bisa pasrah. Ya, itu sebabnya
Kalau kita sedang sholat, kita berdoa. Jika terjadi angin topan melanda desa, wah pasti akibatnya sangat luar biasa. Ya, angin bertiup itu pasti kencang sambil mutar-mutar kayak. Itu rumah roboh, atap-atap beterbangan. Dan orang-orang kalau tidak segera mengungsi, bisa jadi dia terbang ikut dengan putaran atau pusaran angin. Nah, kalau sudah seperti ini, maka mereka akan membutuhkan bantuan. Bantuan apa yang bisa kita berikan kepada rumah mereka yang rusak, pakaian mereka yang hancur, kemudian. Nah, kita bisa memberikan makanan, bisa memberikan air minum, air mineral yang bersih ya, karena mungkin sumur-sumur mereka berantakan. Nah, ya. Oke. Yang penting adalah mendirikan tenda sebagai tempat tinggal sementara dan selimut. Kalau malam kan bisa kedinginan ya. Selain itu bisa makanan ya, bisa apalagi misalnya kalau ada anak-anak bayi misalnya ya bisa diberikan susu formula. Nah, sehingga dengan bantuan-bantuan orang yang peduli kepada mereka, apa yang harus diucapkan? Mereka akan mengucapkan terima kasih. Sudah pernah ya kita ucapkan terima kasih. Oke. Kemudian ketika mendengarkan berita seperti itu, berita tentang bencana alam, maka kita harus waspada. Jangan sekali-sekali kita justru menebangi pohon, buang sampah sembarangan. Maka kalau sudah seperti itu banjir akan terjadi di mana-mana. Nah, ini coba. Selain dari televisi, berita bisa dilihat dari mana tadi? Dari radio, bisa didengar dari radio. Tapi kalau dilihat di televisi, bisa jadi kita membaca dari koran atau media massa. Ya, oke. Kalau terjadi bencana tadi, kita bisa mengirimkan bantuan berupa apa saja. Makanan bisa, minum air bersih bisa, selimut, pakaian ya, pakaian terutama, kemudian tenda-tenda ya, ini yang penting buat mereka. Oke. Bermain sambil mengungkapkan rasa terima kasih. Oke ya. Kalau kita sedang kesusahan, kemudian ada orang yang menolong kita, apa yang bisa kita ucapkan, Dek? Terima kasih. Jangan lupa ucapkan itu. Kalau kita mau menyuruh orang, jangan lupa ucapkan tolong. Ya. Ya, jadi ini ucapan terima kasih itu penting. Ketika kamu jatuh, kakimu terluka, kemudian temanmu menolong, maka kita wajib mengucapkan terima kasih. Oke. Dan tentu saja hati kita akan merasa senang karena ada orang yang menolong kita. Oke, di sini adalah buatlah kalimat terima kasih dari kata ini. Ada 5 kata ya, yang nanti kamu buat kalimat terima kasih dari ini. Jadi 5 kata ini bisa dibuat kalimat dengan ucapan terima kasih ya, dari kata-kata makanan, buku. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan aku makanan. Terima kasih ya, kamu sudah meminjamkan aku buku. Terima kasih ya, kamu sudah kirimkan selimut ke tempat penampungan kami, misalnya seperti itu ya. Oke. Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa Desa Sukamaju. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan yang untuk memasaknya. Jadi mereka akan mengadakan bantuan ke desa yang
terkena angin topan. Ya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu Ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah, oke ya. Jadi pada cerita pengalamanku, ini Beni dan teman-temannya berkumpul kembali di rumah Udin. Mereka menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama dengan membantu korban bencana alam. Kemudian Udin mengajak teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam. Nah, apa saja bahannya? Siapkan koras sebagai alas, letakkan plastik dan papan kayu di atas koran. Basahi tangan dengan air. Ambil segenggam tanah liat, tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Buat bentuk yang kamu inginkan, jemur di panas matahari hingga mengeras. Nah, anak-anak, setelah jadi, ini cara membentuknya ya. Jadi cara membentuknya nih, dipipihkan di tangan, dilipat-lipat, dilengkung. Kemudian kalian bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang indah ya. Oke. Selama musim-musim kemarau atau musim-musim penghujan, ini kalau penghujan lebih baik tidak usah ya bermain di kolam ya. Tapi kalau musim kemarau silakan. Ya, enggak apa-apa. Udin dan teman-temannya berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua, berjajar ke samping. Nah, teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Dapatkah kamu berjalan di dalam air? Bisa, tapi harus berpegangan. Berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu. Pegang pinggiran kolam agar tetap semangat saat beraktivitas air. Udin dan teman-teman kembali ke kelas. Saat di kelas mereka baca berita. Baca berarti membaca di koran. Berita tentang bencana banjir nih. Kalau tadi bencananya apa? Angin topan. Sekarang ini bencana banjir nih. Lihat coba bayangkan. Kasurnya dibawa, anaknya digendong. Ini anak kecilnya suruh bawa apa di kepala. Ya. Air banjir menggenangi rumah dan sawah. Nah, ini yang paling rugi nih. Sawah sudah ada padinya, terkena air banjir ya. Ini sangat merugikan petani ya. Kalau petaninya sudah seperti ini, maka kita yang kena imbasnya. Harga beras jadi melambung tinggi ya. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman, mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Beberapa hari persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup, penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Nah, sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama-sama. Kemudian diskusikan. Tuliskan ungkapan terima kasih berdasarkan teks itu. Teman yang lain nanti menanggapi ya. Oke. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Ya, betul. Itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Nah, ya. Terima kasih, dokter. Sekarang kami tidak sakit lagi. Terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Itu adalah contoh kalimat ungkapan terima kasih. Ya. Oke, ya, anak-anak. Untuk pembelajaran 1 dan 2, intinya tentang ungkapan terima kasih, bagaimana menghadapi jika
di sekitar kita ada bencana alam ya. Ada tanah longsor, ada banjir, ada angin topan. Kita peduli atau tidak terhadap mereka ya. Ini adalah isi dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, tugasnya tadi untuk halaman. Nah, ini kalau kita membuat tanah liat bahannya yang susah didapat ya kayak, karena harus mencari yang ada sawahnya ya. Jadi ini tugasnya. Halaman 162. Halaman 162. Ini nanti dibuat kalimat. Kalimatnya bagaimana? Kalimat terima kasih. Jadi kalimat itu tentang terima kasih yang di dalamnya ada kata-kata makanan, buku, baju, selimut, dan obat. Ya? Iya, oke. Sudah paham ya untuk tugasnya halaman berapa tadi? Halaman 162. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudah temukan bahwa terjadinya bencana alam itu bisa disebabkan oleh 2 hal. 1, karena memang sudah kehendak Tuhan, contohnya tadi angin topan, gempa bumi, gunung meletus ya. Bisa jadi yang kedua adalah karena ulah manusia. Dia suka nebang pohon, buang sampah sembarangan, maka bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Oleh sebab itu anak-anak, kalian perlu ingat, sudah sering diberitahu, tanam 1 pohon, selamatkan jiwa, tanam banyak pohon, selamatkan dunia. Jadi, kenapa diselamatkan dunia? Diselamatkan dari bahaya longsor, ya, banjir besar. Ya, sehingga kita perlu waspada untuk hal-hal seperti ini. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang hutan harus segera ditindak supaya tidak terjadi pengerusakan hutan. Demikian ya anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini untuk PP1 dan PP2. PP3 dan PP4 kita akan bertemu nanti pada hari Rabu. Semoga kita sudah bisa melaksanakan Zoom pada pembelajaran nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.